Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah 300 kuota bagi jemaah Indonesia untuk melakukan safari wukuf. Safari wukuf ini diprioritaskan terutama bagi jemaah lansia saat melakukan ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut laporan Joko Saputra. Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah 300 kuota bagi jemaah calon haji Indonesia untuk melakukan safari wukuf. Safari wukuf diprioritaskan terutama bagi jemaah lansia saat rentan melakukan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Kepala Daerah Kerja PPI Arab Saudi untuk Dakar Mekah, Khairul Rahman mengatakan, safari wukuf diutamakan bagi jemaah haji lansia yang nantinya tidak memiliki pendamping. Kemudian dinyatakan oleh dokter tidak bisa melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Menurutnya, safari wukuf dilakukan demi menjaga kesehatan dan keselamatan jemaah haji Indonesia. Mengingat jumlah jemaah haji tahun ini terbanyak dibanding tahun sebelumnya, termasuk jumlah jemaah lansia. Untuk safari wukuf, jadi kita mendapatkan data dari dokter dari KKHI, Kantor Kesehatan Indonesia, mereka yang akan melakukan filter, ya, siapa yang layak, yang berhak untuk safari wukuf lansia. Tentu dengan mempertimbangkan usia, kemudian juga kesehatan, penyakit yang mereka alami, dan juga pendamping. Kalau seandainya tidak ada pendamping, maka kemungkinan besar mereka akan kita safari wukufkan. Apalagi tidak ada pendamping, kemudian usianya sangat senja dan risti, maka ini seperti tahun yang lalu, maka kita safari wukufkan. Selain potensi kesehatan, penerapan safari wukuf juga mempertimbangkan usia jemaah, kesehatan, dan juga pendamping. Selain safari wukuf lansia yang menjadi tanggung jawab Kemenak, ada juga safari wukuf yang menjadi tanggung jawab Kantor Kesehatan Indonesia. Safari wukuf lansia non-klinik kesehatan haji Indonesia ataupun yang ditangani oleh klinik kesehatan haji Indonesia tetap semuanya mendapatkan rekomendasi dan berdasarkan filterisasi dari Kantor Kesehatan Haji di Indonesia yang ada di Mekah. Tahun yang lalu pun juga ada 2 safari wukuf. Pertama adalah safari wukuf dari KKHI yang mereka sangat sakit, ya, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, menggunakan alat bantu pernafasan, ya, itu yang safari wukuf dari KKHI. Nah, untuk yang kedua, yang safari wukuf non KKHI ini dikhususkan untuk jamaah haji yang tanpa pendamping dan juga berisiko tinggi dan juga lansia. Ya, jadi ini yang memang rata-rata yang usianya sudah lansia tanpa pendamping, tetapi secara fisik mereka kuat. Aturan dan syarat jemaah haji safari wukuf ada beberapa kriteria. Di antaranya jemaah haji lansia dan disabilitas yang tidak mandi dalam melakukan aktivitas sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, mandi, dan juga mobilisasi. Selanjutnya jemaah haji lansia dan disabilitas yang tidak bisa berjalan atau pengguna kursi roda karena mengalami sakit atau kondisi kelemahan. Jemaah haji lansia dan disabilitas yang memiliki komorbid penyakit kronis seperti jantung, hipertensi, stroke baik sedang maupun berat, dan juga demensia. Selanjutnya jemaah haji lansia dan disabilitas yang pulang perawatan dari klinik Kantor Kesehatan Haji Indonesia dengan kelemahan. Jemaah haji lansia dan disabilitas juga mengalami gangguan kejiwaan seperti depresi, kecemasan, gaduh gelisah, dan juga mengamuk. Selanjutnya jemaah haji lansia dan disabilitas sesuai dengan kriteria risiko tinggi yang ditentukan oleh petugas kloter. Nantinya jumlah jemaah haji lansia dan disabilitas yang akan disafari wukufkan maksimal berjumlah 27 jemaah untuk di setiap sektor. Dari Mekah, Arab Saudi, Joko Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Jemaah haji asal kota Cirebon yang berada di Tanah Suci Mekah dalam kondisi sehat, selengkapnya disampaikan Lengga Ferdiansyah dari RRI Cirebon. Lengga. Jemaah haji asal kota Cirebon yang saat ini berada di Tanah Suci Mekah dipastikan dalam kondisi sehat. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Urusan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, Hajah Royatun, kepada RRI. Menurutnya selama perjalanan keberangkatan pelaksanaan ibadah haji hingga kepulangan nanti, para jemaah haji dalam pendampingan ekstra. Pasalnya usia para jemaah haji rata-rata di atas 50 tahun sehingga pemantauan kondisi kesehatan sangat diperhatikan. Oleh karenanya baik pendampingan orang dan kesehatan semuanya sudah disesuaikan dengan tim kesehatan. Jemaah haji Kota Cirebon yang diberangkatkan sebanyak 402 orang plus 8 orang pendamping. Mereka diberangkatkan pada 25 Mei 2024 lalu dan dijadwalkan pulang pada 6 Juli 2024. Untuk yang lainnya yang tidak ada pendamping dan masih sehat, ya walaupun lansia di atas 50 dia masih sehat, insya Allah kita bersama-sama
jaga kesehatan, makanan yang baik, yang lezat ya, yang sehat, dan kita jangan lupa berolahraga. Isi doa juga itu harus selalu kita jaga dari segi makan. Menurutnya selama perjalanan di Tanah Suci, seluruh jemaah mendapatkan pelayanan dan pendampingan dari petugas haji daerah PHD. Pendampingan diberikan 3 kategori, diantaranya seperti pendampingan orang, alat, dan kesehatan. Sementara itu untuk jadwal penerbangan melalui BIJB Kertajati Majalengka hari ini, yakni dari kloter 22, jemaah calon haji dari Kabupaten Sumedang dengan nomor pesawat SF5191 dengan take off pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk para jemaah yang masuk asrama haji Indramayu hari ini, yakni dari kloter 23 gabungan jemaah haji dari Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Sumedang. Lengkap Ferdiansyah, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.